Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran fikih Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Kali ini akan kita bahas materi tentang sujud tilawah. Dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis tentang ketentuan sujud tilawah. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun peta materi tentang sujud tilawah yaitu 1. Pengertian sujud tilawah, 2. Hukum dan dalil sujud tilawah, 3. Sebab-sebab sujud tilawah, 4. Syarat dan rukun sujud tilawah, 5. Tata cara sujud tilawah, 6. Hikmah sujud tilawah. Ketentuan sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului rukuk terlebih dahulu? Itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Jadi, arti sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Dan ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah. Dalil dan hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Tetapi dalam sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Adapun dalil sujud tilawah sebagaimana Nabi SAW bersabda, An Ubaidillah qala akhbarni Nafi' an Ibni Umar anna Nabi SAW kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mau'idan limakanin jabahatihi. Artinya, dari Ubaidillah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika yaitu 1. Mendengar ayat-ayat sajadah, 2. Membaca ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah, yaitu 1. Surah Al-A'raf ayat 206, 2. Surah Ar-Ra'd ayat 15, 3. Surah An-Nahl ayat 49-50, 4. Surah Al-Isra ayat 109, 5. Surat Maryam ayat 58, 6. Surah Al-Hajj ayat 18, 7. Surah Al-Hajj ayat 77, 8. Surah Al-Furqan ayat 60, 9. Surah An-Naml ayat 25-26, 10. Surah As-Sajadah ayat 15, 11. Surah As-Sad ayat 24, 12. Surah Al-Fussilat ayat 37-38, 13. Surah An-Najm ayat 62, 14. Surat Al-Insyiqaq ayat 21, 15. Surah Al-Alaq ayat 19. Tata cara sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud tilawah ada dua macam, yaitu 1. Di dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut, kemudian meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh bersujud sendirian. 2. Di luar sholat. Ketika selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah.
Setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam. Adapun bacaan ketika sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah sebaik-baik zat yang maha mencipta. Hikmah sujud tilawah: 1. Dihindarkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. 3. Mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha pencipta. 4. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. 5. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir dari perjumpaan belajar kita kali ini. Semoga Allah memberi kemudahan dalam memahami materi ini. Kita berjumpa lagi dalam topik selanjutnya, dan kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.